Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qa'il yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani lasihra. Dalam hitungan 5 mundur, ana minta semuanya fokus ke depan. No voice, tanpa suara. Tidak ada yang matanya menunduk ke bawah. Aku fokus ke depan. Operator. 5, 4, 3, 2, 1. My people, angkat tangan kanannya seperti ini. Wahid, isnani, salasa, mulai tanpa suara. Dalam hitungan ketiga, wahid, isnani, salasa, kepalkan tangannya people. Getarkan Nusantara dengan takbir Darul Ahsan hari ini. Takbir. Orang tua di rumah antum merindukan the power of takbir dari Darul Ahsan malam hari ini. Takbir. Turunkan kembali tangannya. People, semua yang anak hadapi hari ini adalah calon orang-orang hebat. Malam hari ini anak bertemu calon pemimpin-pemimpin yang akan mewarnai negeri ini. Dan yang paling penting people, ketika 2 hari yang lalu kami bertemu dengan hampir 500 santri di Tanah Banjar. Mereka semuanya menggetarkan Nusantara dengan takbirnya. Malam ini pun sama. Ketika tadi pagi anak bertemu dengan para guru sampai di siang hari. Dan kelas 11-12 pun spiritnya luar biasa ketika hadir di Masjid Sanagari. Masya Allah. Kiai Haji Maman Luqman Hakim MA Hafizahullah, beliau itu spiritnya luar biasa. Sekali anak kesini 3 segmen langsung, pagi, siang, sore, malam. Dan ini adalah kesempatan emas bagi anak hari ini untuk bertemu dengan antum sebelum kami hadir besok di Istana Bogor pagi hari. Anak minta, you fokus. Bismillah. Siap belajar malam hari ini? Anak suka kalau antum sudah fokus semuanya matanya ke depan, my people. Karena alat yang anak bawa malam hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Suara antum selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Your voice, suaramu akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Ribuan orang mereka sudah stay tune di frekuensi 102.7. Satelit dengan frekuensi 102,7 mereka siap mendengarkan antum. Manado, Surabaya, Jakarta, Lampung, dan beberapa kota lainnya, Malaysia, Thailand, dan juga beberapa negara tetangga, mereka siap mendengarkan gaul dan juga spirit dari Darul Ihsan yang di Tangerang malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Berarti selama acara sebelum anak on air kan, antum harus ikuti anak sebentar aja people. Pertama, ketika nanti antum tepuk tangan, cukup tepuk tangan tapi mulutnya tidak ikutan bersuara. Itu yang pertama. Karena suara antum didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Yang kedua, tidak ada yang bersiul selama acara. Yang ketiga, tadi titipan dari pengasuhan tidak ada yang melempar-lempar kertas.
sebelum kita on air. Dan yang keempat, ketika antum diminta bersuara, show your power. Tunjukkan power vokal antum. Siap? Bismillah, kita mulai. Segmen pertama malam hari ini Bible. Ada tulisan menarik di sini on air dan operator silakan standby. Dari Istiqlal Jakarta silakan standby. Ini adalah hampir 1000 santri hadir hari ini. Kita mulai. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Radio Ahsan FM. Kita sapa Nusantara dengan tulisan yang menarik di sini. Kelas 11-12 mereka sudah kompak tadi. Para guru mereka sudah kompak. Hei para santri-santriku dari kelas 1 sampai kelas akhir. Jangan kalah dengan spirit para guru dari pagi. Ketika Anda mengatakan are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Ketika Anda mengatakan are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Kelas 11-12 pimpin adik-adikmu hari ini. Ketika Anda mengatakan are you ready? Jawaban antum adalah Bismillah. Operator standby. Darul Hasan, are you ready? Are you ready? Yang kedua, look at me here. Setiap orang yang hadir depan anak pasti ingin sekali meraih kesuksesan. Antum jangan kira kalau anak bisa hadir di tempat ini, perjalanannya mulus begitu saja. Antum jangan bilang, Pak Chandra, bolehkah kami bertanya? Sampai antum merasakan hadir depan ribuan orang seperti ini, apakah perjalananmu itu mulus begitu saja? Karena apa? Jawabannya satu. Selama sam'an wa ta'atan terhadap ma'had. Selama antum sam'an wa ta'atan terhadap ma'had. Selama antum mengikuti irama yang berada di pondok pesantren Darul Ihsan ini, feedbacknya antum akan dapatkan nanti di luar. Kenapa begitu? Bisa antum melihat gambar ini dengan bersama. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anda katakan kepada guru, Anda katakan kepada kelas 11-12, termasuk malam hari ini harus Anda katakan kepada antum bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa? Kita buktikan malam hari ini. Kalau antum lihat gambar ini gambar apa? Yang adik-adik kelas yang di zona belakang, ini gambar apa? Kak, silet yang selalu kita lihat, dia kecil, tajam, bisa melukai, dan juga bermanfaat. Kalau you menjelaskan tentang silet ini, silet memang sangat tajam gitu, namun dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah kau pernah melihat ada orang yang duduk manis depan pohon, dan kau tanya makhluk itu, apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku lagi menebang pohon dengan silet. Kenapakah dia gagal menebangnya dan tidak akan lama? Yang kedua, ini gambar apa? Anak katakan ke guru kelas 11-12, termasuk barang hal ini ke antum, bahwa kapak juga sama, dia memang kuat kau, tapi dia tidak bisa digunakan untuk membotak orang yang melanggar di bawah. Apakah pernah ada orang yang dibotak pakai kapak? Maka setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Hai Darul Hasan people. Buktikan malam hari ini seperti yang dibuktikan sama para guru dan tadi siang sama adik-adik kelas kita. Yang pertama, bismillah, jangan sampai gagal di segmen ini. Kalau tadi hanya ratusan santri, ratusan guru dan hanya beberapa santri yang hadir, jangan sampai gagal people. Antum lihat tulisannya benar. Orang-orang di kampus Universitas Indonesia semuanya berkumpul di aula. Mereka pengen belajar, Pak Happy, aku ingin belajar Pak Happy. Aku datang dari Payakumbuh pada. Aku datang dari Dumai Pekanbaru. Aku hanya ingin tahu Pak Chandra, kira-kira aku ini karakternya kayak gimana? Datang juga orang Batak. Dia anak kampus Sumatera Utara. Dia berteriak, Pak Chandra, aku jauh-jauh ini dari Batak. Aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Mereka datang berbondong-bondong harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya belajar angkat kanan selama mereka. Antum tidak perlu dekat-dekat. Ya, jangan
Putra, semangatnya dengan kami yang aku tidak sebaliknya. Orang yang mengangkat tangan hari ini, 3. Dia adalah generasi Darul Ahsan yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. 2. Mulai. Luar biasa. Tanpa suara ya nak ya. Jangan sampai gagal. Kelas 11, 12 tadi sudah mencoba dan jangan sampai gagal. Mulai kak. Dalam hitungan 3, 2, mulai. Yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kejauhan yang tengah-tengah. Yang mengangkat tangannya kanan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Mulai kak. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Dan ketika Anda bilang tutup, tangan langsung tutup. Siap ya? Buka, tutup. Buka, tanpa suara. Tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Mulai. Mulai kak. Jangan dulu ke materi sebelum goyang satu ini. Ulangi, yang salah maju ke depan. Ketika anak bilang yang salah maju ke depan, pasti banyak yang berdoa malam hari ini ya. Mulai kak. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. 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 Ada di antara antum yang buka tutup sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Allah, tepuk tangan untuk antum semuanya malam hari ini. Luar biasa. Sebentar ya. Hei adik-adikku yang di belakang. Kakak-kakak kelas 11, 12 itu udah ikutan loh tadi siang. Dan mereka tetap fokus. Walaupun ada juga yang salah, ada juga yang benar gitu kan. Tapi no better. Oke. Berikutnya. Segmen kedua. Anak-anak UI itu setelah kumpul mereka sampai jam 12.00, jam 13.00 mereka berkumpul kembali di satu titik ini. Aku lihat orang-orangnya. Mereka datang dari Sabang sampai Merauke. Mereka latihan di situ. Apa materinya di situ? Bukan smart motivation, tapi materinya adalah explosive knowledge. Mereka belajar tepuk tangan setelah dari siang sampai sore hari. Selama 2 jam, pelajarannya adalah tepuk tangan. Cobakah? Ini belum dicoba di guru, belum dicoba di kelas 11-12. Kita posisikan sekarang. Posisikan tangannya mau tepuk tangan, tapi tidak ada suara di belakang. Fokus ke depan. Operator tembak. 102,7 akan tembak. Lalu akan tidur tembak. Jangan digagal. Kalau gagal nampak banget. Siap ya guys. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Masya Allah. Alam berbala dari bakaran bangsa tubuh dari California mengatakan orang yang tepuk tangan di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Berarti antum nggak mau dikatakan nggak pede malam hari ini ya. Siap ya? Stand by. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Banyak di antara antum yang matanya mulai ke depan, otaknya kejujuran. Ulangi kak, jangan gagal people. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ketika sebentar kak, belum selesai. Terakhir. Siap ya? Oh. Ketika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan. Di sini sering terjadi piala kubro kebangsaan. Di guru ini nggak dipraktekin sengaja buat malam ini, soalnya gaungnya akan lebih dapat feelnya. Operator tembak. Ingat ya. Kalau tadi antum cuma buka tutup, ada yang salah nggak kelihatan. Kalau sekarang, kalau ada yang salah, kenapa banget? Ya, bismillah.
Siap. Operator, standby. Nah, belum, sebentar. Adik-adik kita udah siap-siap melotot semua ke depan. Siap ya? Mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya. Sebentar. Putri dulu. Putri jangan sampai gagal Putri. Fokus. Wahid. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti PD-nya pelan-pelan deh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Putra, jangan kalah sama Putri. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat malam. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah, enggak apa-apa. 5, 4, ribuan santri manapun ketika mau berangkat atau bilang teriakan cukup ada cukup di mikrofon masuk ke dalam itu lagi tapi antum itu hampir meninggal jadi pas oke sudah menjadi 9 people. Guru kita sudah perkenalan. 11, 12 sudah perkenalan. Tinggal yang santri yang lain yang kita belum perkenalan. Wa'arif nafsi ismi Happy Chandra. Kalau antum datangnya ke Sentul Bogor, orang-orang manggilnya Assalamualaikum. Karena saya asli dari Bogor. Jadi orang-orang di area komplek manggil saya. Tapi kalau antum datangnya ke Istana Bogor, ke studio radio Jakarta, nama saya Chandra. Jadi siaran radio nama saya Chandra. Jadi kalau di daerah kopi, di daerah Chandra. Jadi anak itu dua. Kalau Pak Kiai manggilnya Ustaz Eko. Kalau teman-teman Ahsan Media manggilnya Ustaz Chandra. Itu kurang teman-teman apa. Setelah itu, Ana nggak mau ada pertanyaan ini lagi. Ana jawab sebelum antum bertanya. Itu kok namanya bercerita? Itu yang masuk atau bukan? Apa perlu Anda bawa kartu keluarga? Ada yang bertanya orang Mataram, Pak Chandra, aku tanya engkau satu hal, kenapa kau namanya Happy? Anda bilang di acara hari itu, kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu waktu lahir tidak menang. Antum tanya lagi, tadi Pak Kiai menjelaskan profil Anda singkat di depan antum. Antum tanya lagi, Ustaz Happy, afwan Ustaz, soalun wahid. Antum sejak kapan ngomong kayak gini Ustaz? Pak Chandra, sejak kapan Anda ngomong depan orang kayak gini dan bisa menghipnos sampai 600, 700, 900 santri ini semua diam dan fokus ke depan? Itu sejak kapan Pak Chandra? Anak itu kelahiran Tasik Malaya dari kota di kampung dan di sana desa anak itu berkumpul banget di desa. Anak mulai bicara waktu itu adalah kelas 3 SD, tanggal 18 Februari tahun 90. Anak masih ingat. Kenapa? Bapak Anu pagi hari itu mengatakan, jangan nanti malam ada acara tangannya sudah berdiri di balik kita. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acara. Antum tahu? Anak waktu SD termasuk orang yang pendiam. Anak jarang ngomong. Kalau duduk di kelas pasti paling belakang dan terhalang oleh semua kepala.
Anak nggak mau ngomong di depan. Akhirnya anak bilang ke bapak saya, Pak, bapak kan tahu anakmu ini nggak bisa ngomong, Pak. Daripada acara hancur, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Saya nggak mau jadi pembawa acaranya, dan saya nggak mau jadi MC. Tiba-tiba bapak mengatakan, kamu nggak boleh ngomong. Ini bapak kasih tulisan, you tinggal baca. Tulisan ini udah ditulis oleh ibu selama 1 minggu, dan you tinggal baca. Tulisannya 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya aja stres. Anak langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana anak bacanya? Qadarullah, panggungnya kecil kawan, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Di situ anak mulai berdiri di belakang panggung. Bapak mengatakan, Chandra, ayo kau maju. Akhirnya apa yang terjadi, Kak? Bapak mendorong anak dari belakang, anak maju ke depan, dan saat itu seluruh anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 dan masyarakat di desa anak mereka teriak sambil mengatakan, turun, MC-nya turun, pembawa acaranya turun, woi anak kecil turun. Apa salahku? Belum juga anak ngomong udah diusir dari atas panggung. You tahu gara-gara apa? Gara-gara anak pegang mikrofon kayak gini, masyarakat mengusirkan dari atas panggung. Di situ, bapak menelusur dari sekian kerumunan orang. Bapak mengangkat jempol dari depan. Dia mengatakan, dalam hati saya, enak kali bapakku. Anak yang merasakan di panggung. Di situ anak mulai bicara, antum tahu apa yang anak katakan hari itu? Anak pegang itu skrip dan anak baca. Bagaimana kalimat yang anak baca saat MC pertama kali tahun 90 hari itu. Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silahkan. Enak gak sih kayak gitu? Akhirnya masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka teriak lagi, turun, MC-nya turun. Aku bilang turun. Anak turun ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung. Ini tahu, kepala desa yang itu orang Batak. Dia memegang pundak anak sambil mengatakan, hai bocahku, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini. Dan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat. Kami persilakan, bisa kau katakan itu. Gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis di belakang panggung. Saat itu anak betul-betul marah, nak. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik dan anak cari aina abi wa ummi. Mana bapakku? Enak banget dia nyuruh dan buat ditinggal. Anak marah besar, Kak. Anak cari bapak anak di mana? Antum tahu di mana? Ternyata ibu dan bapak anak lagi menikmati kopi panas. Anak teriak depan bapak, Pak. Anak teriak, anak marah-marah depan bapak. Dan antum tahu, itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah dibuat oleh ibu selama 1 minggu. Anak lempar depan ibu. Anak lempar depan bapak. Anak marah besar malam itu, people. Karena tidak terima. Apakah ibu menjawab dengan kemarahan yang sama? Tidak. Ketika anak lempar itu kertas Kak, diambil sama ibu satu persatu per halaman. Ditumpuk dan dia mengatakan, nah, sengaja ibu buat ini kertas biar kau bisa tampil depan orang. Itu kertas disimpan per halaman, nak. Dan saat itu ibu mengatakan apa? Kalimat tersimpan. Apa kalimat itu? Nah, malam ini kau diusir oleh orang-orang. Malam ini kau akan menyambut seorang kepala desa. 20 tahun, 30 tahun,
Sekian lama perjalanan anak hari itu Bible. Di manakah kami belajar banyak? Kami belajar samudra Allah itu sangat luas. Kami belajar banyak di tempat ini. Ana wahid min ulufi haula'i thalabah. Saya belajar tentang hidup, saya belajar tentang ilmu kehidupan. Kenapa anak katakan ini depan antum? Kemanapun anak pergi, anak bawa kabar. Wahai kelas 11, 12, sebentar lagi kau akan terlahir dari buayan Darul Ahsan. Bisakah kau bawa gambar Darul Ahsan ini kemana pun akan pergi? You juga sama, santri-santriku yang di belakang. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Sampai 50 orang Katolik di Makassar mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, aku selalu bergetar ketika melihat gambar itu padamu. Dan setiap kau bicara selama 2 jam, aku melihat kau ini selalu menyebutkan nama Muhammad. Siapa itu orang? Aku memang Katolik, aku Protestan, aku Hindu, aku Buddha. 50 orang itu lesa begini. Mereka bukan agama kita. Tapi ketika disebutkan nama pesantren yang kau bawa kemana-mana, berkita hati mereka. Dan mereka mengatakan, Rasulullah, Muhammad yang Allah. 50 orang itu anak bawa ke lobi hotel. Di situlah mereka mengatakan, jadi people, antum pun bisa, sangat bisa. Anak nggak mau orang ma'had yang ada di Darul Ihsan mengatakan, sekarang anak bingung nanti ketika udah keluar dari pondok, anak mau kemana? Nah, Allah nanti akan menggerakkan. Buktinya, anak bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya nggak bisa ngomong apa-apa, udah umur kak, siapa yang mengira? Anak kecil kelas 3 SD orang Tasik Selatan itu yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa, Allah menggerakkan kami ke Istana Bogor hari itu dan ke Istana Merdeka. Dan pastinya antum pasti pernah mendengar wahai tamu-tamu yang di belakang, ada suara dari istana setiap tanggal 17 Agustus termasuk kemarin dan diundang ke TV nasional dan muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar mendapat tanah bersama Nusantara. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara hadir di Kompas berdiri. Baru anak bicara kayak gitu, tak tahan air mata anak itu ketika melihat ibuku di ruang VIP, dia berlinang air matanya. Pak Kiai tadi mengatakan, bisakah kita sukses sampai suatu saat orang tua antum itu memegang tangan antum sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Suatu saat ketika antum sukses, orang tua antum akan memeluk antum dari depan dan dia akan berkata dengan hal yang sama kepada antum, ya Allah, nak, kayaknya kau baru kemarin masuk pondok, kayaknya baru kemarin Chandra kau diteriakin sama orang-orang, kayaknya baru kemarin Chandra kau menyambut seorang kepala desa, kau diusir dari panggung kecil. Doa ibu terkabul anakku. Anak santri, aku pun santri. Anak pernah minum air di pesantren. Anak kata antum hari ini, please people, sambut cinta mereka dengan senyuman, bukan dengan keluhan. Andai kan suatu saat orang tua antum datang ke sini, antum katakan, Abi
Allah Sami, Allah tidak tuli, Allah basir, Allah tidak buta. Nak. Selama antum berdoa di tanah ini, Allah akan mengabulkan permintaan. Wallahi, Allah Sami, Allah basir. Yakin. Ustaz, anak nggak tahu kemana nanti setelah dari Darul Ahsan. Ustaz Chandra, anak santri yang pernah antum kasih motivasi malam itu, Ustaz Chandra, hari ini kami sudah keluar dari rahimnya Darul Ahsan, dan anak sekarang dari Darul Ahsan. Wow. Keluar dari istana, Pak Kiai tadi menjelaskan, anak harus tanggung jawab dengan yang dijelaskan Pak Kiai, dengan tulisan yang muncul di banner hebat di belakangnya. Pasti antum bilang, Ustadz, anak lihat di website, di YouTube, di internet, di media sosial, setiap muncul Happy Chandra, pasti akan muncul namanya voice over. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Jadi saat itu viral di media sosial tahun 2008, ada orang santri katanya masuk ke karpet merah istana. Masya Allah, datanglah orang-orang sambil mengatakan, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Di situ anak bingung apa itu voice over, karena anak belum pernah mendapatkan produk selama di pesantren voice over. Apakah ada pelajaran maza dari sudal anak voice over? Tidak ada. Ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Antum pasti pernah mendengar. Kita nostalgia sebentar ketika kita lagi di rumah dulu. You pasti pernah mendengar dan melihat channel ini. Dan antum pasti pernah melihat dan juga mendengar ada bumper dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Sampai di belakang heboh. Simple kan? Hanya ngomong TV One memang beda. Anda jauh-jauh dari Tasikmalaya naik bis turun di Kampung Rambutan, habis itu naik ojek ke TV One, cuma ngomong TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasikmalaya. Hai people, jadikan kalimat anak ini sentruman positif buat antum. Pasti antum bilang, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Pak Happy, apa enaknya kerjaan cuma ngomong tujuan yang beda, habis itu balik lagi. Anak juga santri kak, kita ini polos banget hari itu, anak nggak tahu dunia entertain. Ternyata dengan polosnya, anak mengatakan ke finance-nya, Mas, Mbak, mohon izin saya pamit. Karena saya udah ngetek vokal tujuan memang beda. Cuma ngomong tujuan memang beda dari pagi sampai sore. Itu aja diomongin. Tujuan memang beda. Kata Masnya, Pak Chandra, bisa diangkat lagi suaranya? Tujuan memang beda. Enggak, turun lagi nih. Tujuan memang. Itu dari pagi sampai sore. Anak ngeri banget di situ. Jangan sampai keluar dari studio masih ngomong tujuan memang beda, tujuan memang beda gitu. Kak, qadarullah. Setelah selesai itu ngisi suara di TV One, kami bergabung lagi dengan satu channel TV. Tadi Pak Kiai bilang, anak pengisi suara TV, salah satunya di channel yang satu ini. Saat di rumah, malam-malam, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan
di bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Hei nak, tidak mungkin anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Nanti gak bakal laku suara anak. Kalau udah dipanggil ke Trans TV, pasti dipanggil sama sampingnya. Ada channel apa? Ada apa? Nanti kapan-kapan kalau pandemi sudah selesai bisa lah kita study tour, studi bandingnya ke Transmedia ya. Di Trans 7, you pasti pernah melihat satu channel ini. Setiap pagi, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Nostalgia sebentar. Lagi nunggu ya. You pasti pernah mendengar audio ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Qalidu ba'di, say after me. Voice over. Suaramu hanya 30% di sini people. Voice over. Ini adalah ilmu Allah, samudra kalam, samudra bicara. Voice over adalah bagian dari retorika. Maka setelah itu kita bergabung lagi dengan dunia dubbing. Ada voice over, ada dubber. Mengisi suara film, salah satunya adalah kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata, filmnya Joga Akbar, dan film-film Abad Kejayaan. Antum tahu, Ana paling gak suka dengan film-film ini. Ana gak pernah nonton dan Ana gak suka. Antum pasti pernah mendengar ada muncul suara di antep seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Nah, ketika kami datang ke Gintung, ke Latansa, ke Manahijus Sadat, pasti ada satu yang bertanya ini. Ustaz, afwan Ustaz, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Di situ anak istighfar. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti takut semua kasirnya ya. Kak, itu namanya dubbing, mengisi suara film. Maka perjalanan anak dari mulai pesantren, istana negara, sampai menjadi voice over dan dubber, itu adalah perjalanan. Dan saatnya saya mengatakan, hada min fadl. Semua adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah yang melangkahkan kami sampai ke detik ini. Maka semua yang hari ini hadir pun sama. Antum tidak ada kata mustahil untuk kita. La muhal. Ketika Allah sudah menggerakkan, semua akan on pada waktunya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Wahid isnani salasa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kolam. Tadi Anda sudah infokan agar pengasuhan menginfokan untuk membawa kolam dan kurosa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Mulai. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Cepat. Tangan kanan kolam, tangan kiri kurosa. Angkat semuanya. Apa? Thank you. Syukran. Nanti antum akan mencatat beberapa part yang akan Anda sampaikan depan antum. Oke. Masih ada waktu. Anda minta fokus sampai jam 10.00 hari ini people. Sebelum dilingkan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kan ada dialog interaktif bersama Mas Anies Baswedan di sana. Gubernur. Saya minta fokus 1 hour. 1 jam ke depan. People. Ada tulisan menarik. Tulisan ini menarik sekali sebentar ya. Anda harus turun. Kameranya bisa moving. Gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa baca. Ada tulisan menarik di belakang sana.
Ana suka kalau duduknya kayak gini, saya kanan putra, saya kiri putri. Ada tulisan menarik di sini dan tulisan ini sudah di-set hampir semua santri baru di negeri ini. Tulisannya adalah, kelihatan nggak ya? Oke. Dibaca. Dia kaget banget hari ini. Tenang Kak, silakan dibaca. Potret santri di alam pesantren. Oke, semuanya fokus ke depan. Potret santri di alam pesantren. Ada di antara antum yang duduk di depan ana hari ini, mau putra ataupun putri, ada ekspresi antum selama berada di pondok ini, antum termasuk orang yang bahagia banget. Coba, yang merasa selama di pondok bahagia, angkat tangan kanannya. Masya Allah, jangan bohong. Angkat tangan kanannya. Oke, turunkan kembali. Yang kedua, itu masih indah, tapi kadang ada santri mau kelas 11, 12, 1 sampai 10 ketika belajar di pondok, selama belajar di pondok dia biasa saja. Selama belajar di pondok dia biasa-biasa aja. Yang lain ujian dia biasa-biasa aja. Yang penting dia biasa-biasa aja. Kalau antum selama di pondok biasa-biasa aja, antum suksesnya nanti biasa-biasa aja. Percaya sama anak Kak? Kalau antum belajarnya biasa-biasa aja, suksesnya pasti biasa-biasa aja. Kiai, alhamdulillah, anak survei nih sampai belakang nggak ada yang ngantuk hari ini. Anak khawatir ada di antara antum yang lagi baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amr. Fokus banget ya, luar biasa di dalam. Tidak ada generasi Darul Ihsan ini, Darul Ihsan ini ketika antum tampil, ketika antum bicara, ketika antum belajar, antum biasa-biasa saja kayak bebek itu. Yang kedua, ada juga santri yang ada di alam pesantren, mudah-mudahan di Darul Ihsan nggak ada. Dan dia adalah termasuk generasi yang ketika dia belajar, dia mengikuti peraturan, dia bahagia, ada biasa saja, tapi ada yang cemas. Apalagi saat Covid kayak gini, antum cemas banget. Ini yang paling bahaya. Dan dari semua ekspresi itu, ada juga santri ketika di pesantren, dia termasuk generasi yang oke. Kita keep sampai satu slide ini. Generasi Darul Ihsan, ana mohon tidak ada yang termasuk generasi yang lelah. Lelah wajar bager, lelah itu wajar, manusiawi. Tapi harus ingat, kalau antum terlalu larut dalam kelelahan, yang akan terjadi kita akan seperti ini Bimo. Ini dia. Kita lihat ya, orang stres itu kayak gimana? Antum lihat tayangan ini. Ini adalah potret orang stres. Antum lihat dia. Dia ada belajar di pesantren, antum tahu apa yang akan terjadi? Kami dengan para psikolog survei ke beberapa titik pesantren dari Sabang sampai Merauke, terkhusus di area Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Ternyata orang yang stres selama berada di area pondok, dia tidak mengikuti peraturan, dia tidak mengikuti irama di pesantren, yang akan terjadi adalah prefrontal cortex-nya yang akan kena. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Di dahi antum ada korteks. Sekarang 1, 2, 3, pegang dahinya sekarang. Hei, Allah berkata. Nah, antum selama ini nggak punya dahi. Antum pegang di belakang, sejak kapan dahi itu hijrah ke belakang? Ya, wahid, isnani, salasa, pegang dahi. Good. Di situ ada korteks, titipan Allah yang harus kita jaga. Kalau korteks ini rusak, apa yang akan terjadi? Tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Alaq. Nasiyatin kadzibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks ini rusak, apa yang akan terjadi? Wahai generasi Darul Ahsan, kalau korteks ini rusak, yang akan terjadi yang pertama, ini dia people. Santri, mau santri baru, santri lama, kalau korteksnya rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Antum jangan harap bisa menghafal pelajaran karena korteksmu rusak people. Yang kedua, kelas 11, 12, hati-hati nak, perjalananmu masih panjang. Kalau korteks kita rusak, bawaannya suka murung. Santri baru, kalau ada korteksnya rusak, dia suka murung. Kalau ada generasi Darul Ahsan yang dia murung terus, aku tanya orang itu, hey bro, korteksmu masih ada apa enggak? Kenapa? Susah loh kak, kalau korteks sudah rusak. Dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dia kurang kreatif. Acara-acara kayak gini, dia gelisah kawan. Dia maunya apa? Dia maunya dunia entertain, dunia enjoy dengan kehidupannya, gadget. Maka ada anak SD, ketika dia di-scan kepalanya, di otak dia apa? Game dan gadget. Dia nggak bisa tidur kalau nggak pegang handphone. Lagi tidurnya saja, handphonenya diambil, tangannya kayak lagi megang handphone. Bangun tidur, yang dicari bukan orang tuanya, handphonenya. Akhirnya apa? Korteks sudah rusak. Kenapa anak kata di depan antum? Karena ini yang harus anak sampaikan depan antum, my people. Antum lihat sebentar. Kenapa kita harus menjaga korteks itu? Karena ada tulisan menarik di sini. Saya minta ada 2 mikrofon. Pak MC, mohon mikrofon arahkan ke satu orang yang akan saya tunjuk hari ini. MC masih ada? Nah, minta tolong Ustaz. Baik. Ustaz, mohon arahkan mikrofon ke satu orang yang akan Anda tunjuk. Dan dia harus pegang mikrofon itu. Siap ya? Yang tadi ikut hadir dengan Ana akan tahu banyak santri Darul Ahsan yang takut dengan alat ini karena ada laser warna merah ini. 5.000 anak Latansa, mereka melihat ke atas, ngikutin kemana dia pergi. Termasuk Anda. Maksudnya apa? Ana akan tunjuk antum maju ke depan hari ini. Siap ya? Caranya bagaimana? Yang kakak-kakak di kelas sudah pada tahu. Antum fokus ke depan. Yang adik-adikmu di belakang belum tahu. Siap people? Laser warna merah ini akan mengarah fokus
ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Ana ulangi ya, ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap, 5, 4. Semakin bersuara, itu yang akan saya pilih. 3, semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. Masya. 3, 2, nah, ada lagi nih. Semakin antum pura-pura nggak tahu, ada sama aja kayak tadi pagi ini ya. 1, saya temukan orangnya. Bismillah brother, you maju ke depan. Ini dia orang. Angkat. Angkat. Silakan maju ke depan. Siap ya? Antum berada di sini, di samping TV plasma. Silakan dibaca. Bisa Anda membacanya pelan-pelan, jangan buru-buru. Ulangi. Di kelas berapa? Angkat mikrofon. Ketika antum bicara di depan, gunakan mikrofon dengan baik. Dia sudah belajar tadi, angkat mikrofon. Oke. Good. Yang kedua, bicaralah efektif, efisien. Kelas 11, 12 sudah tahu, giliran santri yang lain harus tahu. Ketika mikrofon mati, tidak ada yang ngetes mikrofon dengan cara ditiup. Antum tidak terlahir untuk menjadi generasi peniup mikrofon. Ngapain kau tiup-tiup? Emang kau kira jagung bakar kau tiup-tiup? Tapi cukup kau ketuk mikrofon tapi jangan terlalu keras. Coba. Good. Yang kedua, bicara. Siap ya? 1, 2, mulai. Oke, good, nice. Karena apa? Udah belajar tadi siang. Kalau orang gugup maju ke depan, dia nggak biasa ngomong, apa yang akan terjadi? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng, salah pula. Siap. Sekali lagi Kak. Agak dekatkan mikrofonnya, biar powerful. Ini yang harus Anda tanya. Antum kelas 12. Kalau pikir antum akan beda dengan adik-adik di belakang. Pertanyaannya adalah, hampir 1 jam Anda bicara. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini selama 1 jam Anda bicara? Silahkan. Jangan berhenti sampai Anda selesai minum. Sudah siap? Tenang kau. Tenang. Siap? Oke, standby. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan materi tentang itu kayak. Tapi peraturannya adalah, ingat, ketika bicara tidak boleh menggunakan grafit. Grafit itu seperti ini, bahaya dalam zona bicara. Dia nggak siap bicara kalau banyak grafit. Grafit itu seperti ini, nah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumat semuanya harus, apakah antum semuanya,
Siapa kak ya? Gak ada Griffith. Hei, kakak kelas 12, ini kawanmu kawan, berikan support lah sama dia. Siap kak? Angkat mikrofonnya. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? 3, 2, silakan. Lanjutkan, masih ada waktu. Belum selesai? Atau nunggu sampai azan subuh dikumandangkan? Udah? Closing nak. Terima kasih. Good, sebentar ya. Jujur ya kak ya, anak kelas 12 di luar sana susah loh maju ke depan bicara kayak gini. Kenapa? Karena kita yang terbiasa, ini namanya public speaking. Ketika anak bilang public speaking, anak yakin otak antum akan mengira kalau itu adalah muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Maka yang maju ke depan hari ini, saya akan berikan Certificate of Achievement dari Istana Bogor, Chandra Production Management. Kami berikan untuk dia yang maju ke depan hari ini. Oke. Diambil gambar untuk kalender 2022. Oke. Barakallahu fikum. Silakan kembali. Nah, ini udah setengah 10. Antum masih semangat terus. Masih ada waktu, Ustaz. Lanjutkan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Oke, kita lanjut. Antum lihat tulisan yang sudah dibacakan sama rekan kita tadi. Dia adalah Albert, dulu pernah lahir di Jayanti. Antum serius banget melihatnya? Hai Kak, Albert Einstein itu pernah mengatakan, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Orang pintar udah banyak di negeri ini kawan. Santri yang pintar udah banyak, very much di negeri ini. Tapi yang dirindukan, yang harus hiasi langit Nusantara adalah santri yang mempesona, santri yang berkarakter. Kalau antum ingin jadi anak yang pintar, tinggal cari di Google ciri-ciri dan cara bagaimana menjadi anak yang pintar. Tapi anak yang berkarakter itu yang dirindukan. Kenapa? Antum ya. Ini dia. Kenapa hari ini diadakan bersama Pak Kiai Smart Motivation? Karena kalau kita lihat di negara lain, orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya, Amerika Serikat, orang-orang hebatnya berapa persen? 11,5%. Jepang 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Kita lihat lagi Malaysia, orang-orang hebatnya 2,1%. Kita lihat lagi negara lain, Singapura, orang-orang hebat di sana 7,2%. Dan antum melihat, kalau antum melihat satu potret ini, semua lagi nunggu, kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan, Pak Happy, saya yakin optimis Indonesia lebih tinggi daripada negara lain. Angkat tangan. 1, 2. Luar biasa. Banyak yang optimis hari ini. Amazing. Yang mengatakan, Pak Happy, kayaknya Indonesia lebih rendah daripada negara lain. Angkat tangan. Kau ini milih yang mana? Makhluk seperti apa Anda ini sepertinya? Kak, Indonesia adalah 1,55%. Kenapa? Antum melihat lagi.
Potret pendidikan di Indonesia. Kenapa Darul Ahsan berdiri tegak sampai hari ini? Karena hasil studi progress for internasional studi Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Nah, udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Itu namanya nggak enak di ujung. Su'ul khotimah. Kalau peringkat ke-64 dari 215, itu masih enak dipandang. Antum teriak lagi, Pak Happy, jangan sembarangan bicara, mana buktinya? Anda buktikan depan antum. Saat itu kami diundang untuk mengisi motivasi di satu pesantren namanya El Aitam School. Satu sekolahan yang berada di area Lokma Aceh sana. Ketika nyampe kami ke lokasi, antum lihat tempatnya. Ini dia. Kami bersepuluh datang ke sekolah ini, El Aitam School. Perjalanan pakai bentor, becak motor selama 5 jam. Ketika nyampe ke lokasi, antum tahu apa yang terjadi? Direkturnya datang dari sebuah gubuk kecil sambil berteriak, "Hai, ahlan wa sahlan Pak Chandra. Seminggu yang lalu, Bapak mengasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Anak-anak santri kami ini hanya ingin berfoto sebentar dengan Pak Chandra, kok tak bisa. Bapak keburu dibawa pulang menuju kantor gubernur dan keprotokolan hari itu. Pak Chandra, santri-santri kami pasti akan senang hari ini." Saya tanya, "Ustaz, mana santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha." Anak nunggu di situ. Anak-anak. Ternyata tiba-tiba dari sebuah rumah kecil berlarian santri dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Kami 10 orang timnya yang akan dimotivasi 5 orang. Mereka berteriak, "Welcome Mr. Happy Chandra. Kami berlima senang sekali Pak Chandra datang. Ayo Pak Chandra kasih motivasi ke kita." Dibawalah kami ke tempat yang gubuk kecil. Di situ nggak ada sound system, nggak ada layar, nggak ada listrik. Di laptop yang kami bawa nggak bisa kita pakai. Apa yang kami lakukan di situ? Apakah kami harus pulang lagi ke Jakarta? Anak duduk depan mereka berlima. Anak katakan, "Nah, Pak Chandra ini bangga kali ketemu kau hari ini. Kau berlima, suatu saat nanti kau akan mengangkat tanah Nanggro Aceh Darussalam ini, Bibo. Anak kelima ini, suatu saat kau pasti akan dibanggakan oleh orang tua. Kau pasti akan dikecup oleh orang tuamu, dia akan bangga denganmu anakku." Antum tahu gara-gara anak ngomong kayak gitu? Gara-gara anak ngomong kayak gitu, 2 anak ini gak mau tengok kita. Dia berteriak, "Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra." Pak Chandra jahat. Lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta Pak Chandra. Hanya kau yang berani bicara tentang ibu. Pak Chandra tahu, kami berlima di sini Pak Chandra. Kami mengaji selama sekian tahun lamanya ini. Karena orang tua kami ini sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh malam itu, kami terbawa arus ombak. Saya dan ibuku di atas genteng Pak Chandra. Aku tarik tangan ibuku, tapi gak bisa Pak. Akhirnya ibuku ke bawah ombak Pak Chandra. Dan dia teriak di atas hamparan ombak sambil mengatakan, "Nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji ya nak ya." Aku ingat omongan ibu Pak Chandra. "Nanti kalau aku mati nak, nanti kau datang ke tumpukan merah tanah. Dan kau baca ayat-ayat Allah di situ, kau harus bisa ngaji ya nak." Aku ingat itu Pak Chandra. Aku belajar Ikhlas 1, 2, sampai 6. Dan aku ingin memberikan mahkota untuk orang tuaku di surga. Aku tahu juga ada satu anak masih balita. Anak ini bilang dia, "Ayo sayang, kau mau kemana hari ini?" "Pak Chandra, aku kan masih kecil Pak Chandra, tapi aku bisa loh bicara dengan ibuku di alam kubur sana." "Oh sini sayang, di mana kuburan ibumu?"
Anak itu mengatakan kami beriman menuju ke kuburan masal ini. Dia tahu di mana. Anak itu turun dari gendongan dan mengatakan, Bunda, aku bawa orang dari Jakarta, Bunda. Selama ini aku berdoa di atas tumpukan tanah ini dengan bahasa Aceh. Sekarang dia pasti bisa bahasa Arab. Tolong dengar ya Bunda ya. Pasti kuburan masal itu. Satu lubang kuburan 250 jenazah. Termasuk bantuan. Dia memegang tumpukan tanah merah itu sambil mengatakan, Bunda, aku memang tak bisa baca Al-Quran dengan benar. Aku hanya bisa berdoa. Allahumma ij'al kubroh rawdatan min riyadil jinnah. Nanti itu berdoa dengan kenapa anak katakan di depan aku? Bukankah aku juga ingin memberikan doa yang sama untuk orang tua aku? Malam ini orang tua antum mungkin terlelap dalam tidurnya. Dia lagi istirahat. Tapi antum tahu, ulang tadinya dia berdetak mendoakan Allah. Matanya terpejam orang tuamu malam ini. Tapi hatinya selalu hidup mendoakan Allah. Ketika bangun di pagi hari, ketika dia berdoa, orang tua antum berdoa, ya Allah, terima kasih kau telah hidupkan aku di pagi hari ini. Angkatkan aku bahagia, berikan kebahagiaanku ini untuk santri-santri dan anak-anakku di sana. Di mana kami bicara hari itu? Di depan anak-anak Aceh. Antum lihat, ini kelasnya. Ana yakin gak ada di Darul Ahsan yang kelasnya kayak gini. Ana baru bicara, hai anak 5 santri, manjada wajada. Mereka teriak, manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras banget. Ana udah kedinginan loh kak, bener-bener ada basah kuyup. Ana suruh asisten untuk ngambil jas hujan. Baru ambil jas hujan, baru kedinginan. Ana pakai itu jas hujan. Jangan-jangan Ana pakai jas hujan. Ini anak langsung teriak. Pak Chandra, manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan keringahan di tempat ini. Anak malu di situ. Kalau gitu ayah, anak buka jas hujan dan kita hujan-hujan bareng di sini. Sampai segitunya. Mereka menjalani samudra Allah. Antum udah enak begini kawan. Mereka berangkat ke sekolah harus kayak Spiderman. Antum tahu maksudnya apa? Iya. Apakah ada santri dari Ahsan ini yang ketika berangkat ke sekolah antum pakai tali dari asrama? Mereka berangkat ke sekolah harus kayak gini, melewati jembatan yang rusak. Apa maksudnya? Ini adalah kesyukuran buat kita. Bersyukurlah antum kepada Tuhan. Bersyukurlah antum punya ma'had yang hebat ini, people. Betapa bodoh ketika antum mengatakan Pak Chandra saya nggak betah. Kecuali anak Aceh tadi yang mengatakan nggak betah. Pak Happy, jujur Ustaz, saya lelah di pondok ini. Nah, hilangkan kata lelahmu. Yang muncul adalah lillah. Biar antum nanti membawa nama ma'had ini kemana pun antum pergi. Kelas 11, 12, hari ini kau mungkin itu cepat-cepat kau selesai. Tapi harus tahu, suatu saat antum akan rindu dengan kawan-kawan antum yang ada di kanan kiri antum, yang ada depan belakang antum. Apakah antum yakin antum yang kelas 12, you ketika sudah keluar dari alam ini akan hidup sama-sama lagi? Kita nggak tahu. Kenapa? Semua yang hari ini sampai ke depan antum, saatnya antum jawab. Sebelum jam 10 malam, Anda fokus. Anda minta yuk fokus. Anda selalu sama antum
Dan Ustaz MC antum melihat dari depan sampai belakang semua tatapannya melihat ke depan semua. Itu terbukti antum adalah satu yang hebat dan berkarakter untuk ini. Tepuk tangan kita semuanya hari ini. Ini 2 jam atau fokus. Antum pilih kak? Pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Jawabannya adalah amazing. Pilih mana kak? Bergerak atau tertinggal? Kenapa? Karena Allah menciptakan alat ini bergerak. Tidak ada yang tak pakai. Antum digerakkan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai antum sampai ke titik sekarang. Allah yang menggerakkan. Antum lihat gambar ini. Orang Palu mengatakan, Pak Chandra, aku suka video ini Pak Chandra. Saat itu 8 jam sebelum gempa Palu itu terjadi, Ana hadir di Best Western Koko Palu bersama Syekh Rasid dan Puja Sharma. 8 jam sebelum gempa Palu hari itu tsunami, Ana hadir di Best Western Koko Palu dan ini adalah potret 8 jam sebelum gempa tanah Palu. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali video tadi. Mereka nggak sadar kalau justru itu tayangan yang akan menjadi saksi 8 jam setelah itu semua luluh lantak hancur dan itu tsunami terjadi tanah Palu setelah pesawat kami flight 5 menit itu terjadi. Dari 4.000 yang hadir di Beswesen Koko Palu, yang tersisa itu adalah hanya 45 orang. Semua sudah rata dengan tanah. Kenapa Bapak? Allah yang menggerakkan. Semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Jawabannya, 10 tahun yang lalu, aku pernah melihat gambar ini. Ini apa? Sekarang itu logo nggak tahu kemana. Karena orang semua sudah hijrah, hijrahnya adalah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda pernah melihat orang megang handphone dan ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Semua nggak tahu ini kemana. Karena orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih pernah melihat handphone yang besar ini. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking beratnya itu handphone. Sekarang, nggak tahu itu kemana. Potret ini sudah lama, tidak pernah kita lihat. Adik-adik antum di rumah, masih ada yang menggunakan kostum ini. Pernahkah antum sebelum masuk pondok belum pakai kostumnya kayak gini? Sekarang anak-anak milenial, generasi alfa, kostumnya sudah berubah. Maksudnya apa Pak Happy? Perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Kalau pola pikir antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita tertinggal dan kita sama. Kalau pola pikir kelas 12 sama dengan anak SMP, siap-siap antum juga sama. Kalau pola pikir anak SMP sama dengan anak SD, siap-siap tertinggal dan siap-siap juga oleh sama. Zaman sudah berubah, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Anak ulangi, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Antum bawa brosur, ini adalah highlight acara kita hari ini. Silakan tulis tanpa suara, fokus ke depan, hitungan 10 mundur sudah selesai. Cepat. Jawab, ya. Anu lanjut dulu ya. Akhirnya sampai jam berapa?
Kenapa dari tadi Anda mengatakan adalah ketua badan eksekutif mahasiswa anak Universitas Haluleo, Sulawesi Tenggara. You tahu, baru Anda 5 menit bicara, tiba-tiba protokol di belakang mengatakan, Pak Chandra, jangan dilanjutkan acaranya Mas. Acara udah gak kondusif. Kalau Pak Chandra gak setuju, kalau gak percaya, lihat ke belakang aula. Allah karim. Allah memperlihatkan kepada kami malam itu. Ada seorang ibu dari anak ini. Ibu itu yang sudah sepuh. Hari itu dia meminta kepada anaknya untuk pulang ke Kolaka meminta uang 75.000. Tapi merasa dirinya gengsi, merasa dirinya ketua badan eksekutif mahasiswa. Ibu itu datang di hari wisuda dengan pakaian yang lusuh. Antum tahu apa yang terjadi? Ditarik ibu itu menuju ke belakang aula. Ditarik ibu itu menuju ke belakang aula dan dia teriak-teriak di belakang aula. Ibu itu malu-maluin saya, ibu. Saya ketua BEM di sini. Ibu minta uang ke saya depan anak buah saya. Dia tarik itu bajunya. Dan setan pun merasukinya bebas. Ditarik dan dibunuh ibu itu. Kenapa anak katakan di depan antum? Bukankah ini prediksi Nabi? Ini orang Yaman, dia orang hebat, dia orang pintar, dia pengusaha kaya. Dia berdiri di pasar sambil mengatakan, Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Ada tahu? Ada segerombolan orang datang kepada dia. Hai pemuda yang malang. Kau ingin kaya? Syaratnya satu. Anta lakita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya. Dan kita akan jual jantung ibumu itu. Pemuda ini turun dari pasar Yaman. Dia teriak di atas padang pasir. Aku akan kaya. Hanya membunuh ibu. Ini mudah bagiku. Hanya mengambil jantung dan menjualnya. Ini mudah bagiku. Dia tahu. Ketika sampai ke rumahnya. Diketuk pintu rumah ibunya sambil mengatakan, Ya Umayyah ittaibah. Ibu. Ketika anaknya memanggil, dia bangun dari tempat tidurnya. Dia mengatakan, Da'ani ibni. Anakku memanggilku. Dia menyusuri dinding dan membuka pintu. Ketika dia membuka pintu, ibu ini mengatakan, Anakku, ana mushtaqun bik. Aku rindu kepadamu anakku. Aku tak ketemu kau 2 jam. Aku rindu kepadamu. Antum tahu apa yang terjadi? Anak itu mengatakan, Ibu, aku tak butuh itu darimu. Ya aku butuhkan adalah jantungmu hari ini. Aku akan kaya lebih dari itu. Dan anak itu mengatakan kepada ibunya, aku harus membunuh ibu agar aku kaya. Antum tahu apa jawaban ibu itu? Anakku, in kana hadza sa'idan lak. Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Ibu dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh itu di tempat dia dibesarkannya. Dan ibu itu meninggal dalam keadaan meninggalnya itu wa kanat fi sakratiha bakiyah. Dia berinang air matanya. Dan saat itu pula diambil jantung ibunya itu. Jantungnya masih berdetak kawan. Jantungnya dia pegang di tangan kanannya sambil mengatakan, aku akan kaya. Dia meninggalkan ibunya dalam keadaan sakaratul maut. Dia mengambil jantung yang masih berdetak itu. Dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya. Jantung ibuku masih berdetak. Dan ini akan mahal jika aku menjualnya. Tapi Allah berkehendak lain. Jantung yang dia pegang yang masih berdetak itu, dia jatuh. Seiring kakinya terpeleset jatuh di atas padang pasir. Dan jantungnya pun jatuh mengkeringat. Di situ dia mengatakan, Ya Allah, aku tak rela melihat
masih berdetak. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak. Dia ambil, dia dekap di dadanya. Setelah itu, dia mengatakan, daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah berkehendak lain. Detak jantungnya menjawab. Dia berbisik ke telinga anaknya sambil mengatakan, anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Hari ini Ana harus menjawab setiap pertanyaan surat-surat dari anak-anak yang selalu kami hadirkan di acara seminar. Apa surat itu? Pak Chandra, apa kunci kesuksesanmu? Jawabannya adalah 1, my people. Antum ingin sukses? Please, the power of birrul walidain. Ketika orang tua antum datang, sambut dia dengan cinta, senyuman, dan juga antum bisa menghiasi langit Nusantara karena di situ ada the power of birrul walidain. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Saatnya generasi Darul Ahsan semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Biar antum rileks, jangan bawa air mata antum ke asrama. Bismillah, ana minta dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang putra, please ya, ana mohon kerjasamanya. Silakan berdiri tanpa suara. Tanpa suara kan? Stand up please, tanpa suara. Tanpa suara kan? Oke, relax nah. Jangan bawa air matanya ke asrama. Tanpa suara. Siapkah? Anda akan samakan dengan kampus UI hari itu. Dalam hitungan 1, 2, 3 tarik nafasnya. 1, 2, 3 tarik nafasnya. 4, 5, 6 keluarkan dari mulutmu antum. Ulangi Kak. 1, 2, 3 tarik nafasnya. 4, 5, 6 keluarkan dari mulut antum. Pelan-pelan. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3 tarik nafasnya. 4, 5, 6 turunkan ke bawah. Wahid Isnani Salasa, duduk dengan tenang tanpa suara. 1, 2 mulai Kak. Tanpa suara. Putri jangan kalah dengan yang putra. Mereka sudah rapi. Wahid Isnani Salasa, berdiri dengan tenang tanpa suara. Tanpa suara. Ketika anak offkan audionya akan terdengar suara antum. 1, 2, stand up please, and no voice. Tanpa suara. Wahid, antum harus relax, jangan bawa air mata antum ke asrama antum. 1, 2, tarik nafasnya. 4, 5, 6 keluarkan dari mulut antum pelan-pelan. Good. Relax kah? 1, 2, 3 tarik nafasnya kembali. 4, 5, 6 turunkan kembali. Dan ini yang terakhir. Wahid Isnani Salasa tarik nafasnya kah? 4, 5, 6 relax kembali. Sip. Good people. Sekarang antum duduk tanpa suara. 1, 2 silakan duduk tanpa suara. Amazing, I like it. Dan saya suka sekali perform antum hari ini. Nama Darul Ahsan untuk negeri tercinta dan untuk dunia. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Saya Happy Chandra. Allahu Akbar. Dari jam 8 pagi anak bicara di Darul Ahsan sampai malam hari di jam 22.00. Anak lega melihat antum hari ini. Tak ada maksud lidangan air mata antum adalah bukti kalau antum cinta dengan orang-orang sekitar antum. Lidangan air mata antum sebagai bukti rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan saatnya kami mohon undur diri dari hadapan antum. Salam takzim kami untuk Pak Kiai, salam hormat kami untuk antum semuanya. Ana Happy Chandra bersama tim dari Chandra Production Management saatnya mengucapkan barakallahu fikum wa ma'an najah. Wallahu yubarik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Oke, sekarang video. Tolong dihitung Ustaz, biar terdengar ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga hari ini, selama kurang lebih 3 jam kami hadir bersama seluruh santri, putra dan putri yang berada di Pondok Pesantren Darul Ahsan Jayanti Tangerang. Ana yakin mereka akan menjadi santri yang mempesona dan hiasi langit Nusantara. Menjadi santri yang dibanggakan oleh orang tuanya, dan next ke depannya mereka akan hadir untuk negeri ini. Lillahi kalimatillah. My people, berikan tepuk tangan untuk Grand Smart Motivation hari ini. Barakallahu fikum. Ana Happy Chandra, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?